Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan chapter 6 tentang Introducing and Focusing the Study. Next, sebelum itu perkenalkan, saya Olivia Pawadiana dengan NPM akhiran 206. Rena Sofia dan PMA dan 11. Saya dua Lela Mengsera dengan NPM 166. Saya Vika Aurelia dengan Heran dan PN 333. Baik, materi pertama ada dari search problem statement. Yang dimaksud dari masalah penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan alasan atau kebutuhan untuk memperjelas isu atau masalah tertentu. Pembahasan masalah penelitian ini memulai studi kualitatif. Namun, masalah penelitian yang sebenarnya dibingkai dalam beberapa komponen lain dalam paragraf pembuka dalam studi kualitatif yang baik. Next. Nah, lalu ada komponen-komponen pendahuluan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan kalimat atau paragraf yang menarik minat pembaca dan yang memajukan topik atau pokok bahasan umum dari studi penelitian. Kalimat pertama yang baik disebut kaitan naratif dalam lingkaran komposisi literatur akan menarik minat pembaca melalui penggunaan topik yang sedang hangat dibicarakan, memajukan kontroversi utama, menggunakan angka atau mengutip studi utama. Lanjutan setelah kalimat pertama untuk memajukan diskusi umum tentang topik yang dibahas dalam penelitian. Next. Lalu yang kedua, bahas masalah atau isu penelitian yang mengarah pada kebutuhan untuk penelitian. Pembaca hanya perlu diberitahu tentang isu atau rencana untuk ditangani dalam proyek kualitatif. Cara lain untuk membingkai masalah penelitian adalah dengan melihatnya sebagai argumen tentang mengapa topik ini penting. Dan yang tiga itu merangkumkan secara singkat bukti terkini literatur ilmiah yang telah membahas masalah penelitian ini. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai komponen-komponen pendahuluan yang baik adalah bagi berikut. Eh, Selanjutnya, melanjutkan materi yang selanjutnya, eh, yaitu menunjukkan bagaimana literatur atau diskusi yang ada saat ini kurang dalam memahami masalah yang diteliti dengan menyebutkan beberapa alasan, seperti contohnya metode pengumpulan data yang tidak memadai, kebutuhan akan penelitian yang lebih lanjut, atau penelitian yang kurang. Kemudian mendiskusikan bagaimana audiens atau pemangku kepentingan akan mendapat manfaat dari studi yang mengatasi masalah yang diteliti. Next. Pertanyaan tujuan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan untuk memperoleh tujuan, yaitu yang pertama, yaitu dijelaskan di sini bahwa hubungan mengenai pertanyaan tujuan ini saling terkait antara desain dan pendekatan yang berlanjut dengan pertanyaan tujuan, yaitu pertanyaan yang memberikan tujuan utama atau niat, atau sering juga disebut dengan peta jalan untuk penelitian. Sebagai pernyataan yang paling penting dalam seluruh studi kualitatif, pertanyaan tujuan perlu disusun dengan hati-hati atau ditulis dalam bahasa yang jelas dan singkat atau juga rinci yang mudah dimengerti oleh pembaca. Namun, ada banyak beberapa peneliti yang membiarkan pernyataan ini bersifat implisit, yang menyebabkan beberapa pembaca harus bekerja lebih keras atau berpikir lebih keras dalam menginterpretasikan dan mengikuti penelitian. Next. Nah, di sini terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menyandikan sebuah bagian untuk pendekatan spesifik terhadap penelitian kualitatif. Tujuan pernyataan itu yang pertama ada penulis mengidentifikasi pendekatan kualitatif spesifik yang digunakan dalam penelitian untuk dipelajari dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Kemudian penulis mengkodekan bagian tersebut dengan kata-kata yang menunjukkan adanya tindakan peneliti dan fokus pada pendekatan penelitian. Kemudian penulis mengidentifikasi fenomena sentral yang merupakan satu konsep sentral yang dieksplorasi atau diperiksa dalam studi penelitian. Kemudian penulis memberi gambaran kepada peserta dan lokasi penelitian. Next. Nah, di sini disarankan oleh penulis untuk memasukkan definisi umum dalam fenomena sentral. Definisi definisi ini merupakan definisi tentatif
dan awal yang peneliti berikan bermaksud untuk digunakan pada awal penelitian. Definisinya ini mungkin sulit untuk ditentukan dengan spesifik terlebih dahulu, tetapi misalnya dalam sebuah narasi, dalam studi ini seorang penulis akan menentukan jenis cerita yang akan dikumpulkan. Di dalam fenomenologi, fenomena sentral yang harus dieksplorasi mungkin akan dirincikan seperti makna kesedihan atau kemarahan. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi tentang pertanyaan penelitian. Maksud dari pertanyaan penelitian kualitatif ini adalah untuk mempersempit tujuan menjadi beberapa pertanyaan yang akan dibahas nantinya dalam penelitian. Perbedaan antara pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana keduanya dikonseptualisasikan dan disusun. Penulis lain dapat menggabungkannya atau lebih umum hanya menyatakan pernyataan tujuan dalam artikel jurnal dan tidak menyertakan pertanyaan penelitian. Namun, dalam banyak jenis penelitian kualitatif seperti disertasi dan tesis, pertanyaan penelitian berbeda dan dinyatakan secara terpisah dari pertanyaan ini memberikan kesempatan untuk mengkodekan dan meramalkan pendekatan terhadap penyelidikan. Next. Lalu, lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaan utama. Pertanyaan penelitian kualitatif bersifat terbuka, berkembang, dan tidak terarah. Pertanyaan tersebut Pertanyaan tersebut menyatakan kembali tujuan penelitian dengan istilah yang lebih spesifik. Disarankan agar eh, disarankan agar seorang peneliti meringkas seluruh penelitiannya menjadi satu pertanyaan utama yang menyeluruh dan beberapa pertanyaan tambahan. Menyusun pertanyaan utama ini seringkali membutuhkan kerja keras karena cakupannya yang luas dan kecenderungan beberapa orang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik berdasarkan pelatihan mereka. Untuk mencapai pertanyaan utama yang menyeluruh, peneliti kualitatif diminta untuk menyatakan pertanyaan terluas yang mungkin dapat mereka ajukan untuk mengatasi masalah penelitian mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah tentang subsquation. Seorang penulis biasanya menyajikan sejumlah kecil subsquation yang selanjutnya merinci pertanyaan inti ke dalam beberapa area untuk penelitian. Nah, berikut ini adalah beberapa saran untuk menulis subsquation. Yang pertama, nyatakan sejumlah kecil subsquation untuk lebih menyempurnakan pertanyaan utama. Pertanyaan baru mungkin muncul selama pengumpulan data, dan seperti semua pertanyaan penelitian kualitatif, pertanyaan tersebut dapat berubah atau berkembang menjadi pertanyaan baru seiring berjalannya penelitian. Saran yang kedua, pertimbangkan subquestion sebagai cara untuk membagi pertanyaan utama menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, tulislah subquestion yang diawali dengan kata bagaimana atau apa dengan cara yang sama seperti pertanyaan utama. Yang keempat, jaga agar subquestion tetap terbuka seperti pertanyaan utama. Yang kelima, gunakan subquestion untuk membentuk pertanyaan inti yang diajukan selama pengumpulan data, seperti dalam wawancara atau observasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.